Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Moda transportasi baru kereta cepat Jakarta Bandung telah menjadi ladang rezeki baru bagi pengendara ojek online, taksi online dan juga taksi serta angkutan umum lainnya yang berada di sekitar stasiun. Peningkatan perjalanan dari kereta cepat ya, terutama di bulan November menjadi 28 perjalanan membutuhkan angkutan ataupun juga transportasi dari pusat kota menuju ke stasiun, dan saat ini dibantu oleh adanya para pengendara dan para driver ini untuk mengantarkan para penumpang tepat waktu sampai di area ataupun kawasan stasiun, baik itu stasiun Halim ataupun juga stasiun-stasiun lainnya yang ada di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Selain itu, kita juga tentunya melihat adanya angkutan-angkutan kendaraan pribadi yang masuk dan keluar dari stasiun mengantarkan dan menjemput para penumpang. Bahkan di malam ini saja kita melihat tidak putus-putus pengendara dari ojek online membawa penumpang masuk dari kawasan DI Panjaitan ke area stasiun ataupun menjemput penumpang yang baru saja sampai dari perjalanan kota Bandung masuk ke kota Jakarta. Akses mereka masuk ke stasiun di sekitar kawasan Halim ini adalah dari arah Jalan DI Panjaitan, karena para pengendara roda 2 ataupun motor hanya bisa melewati kawasan tersebut. Tadinya sempat ada di rencana awal akses di Kalimalang akan juga dibuka ke arah stasiun Halim, namun sampai saat ini belum ada, dan Jalan DI Panjaitan masih mencukupi untuk sebagai jalan masuk menuju ke arah stasiun ataupun juga jalan keluar. Hanya saja yang perlu diperhatikan untuk kawasan DI Panjaitan merupakan kawasan ganjil genap. Jadi para pengendara roda 4 khususnya, baik itu pengendara kendaraan pribadi ataupun GrabCar, GoCar dan yang lainnya harus memperhatikan peraturan tersebut, karena kalau tidak bisa saja akan memperlambat perjalanan pada saat menuju ke stasiun. Dari para penumpang yang kita lihat naik turun di malam hari ini bukan saja warga negara Indonesia, tapi kita juga lihat beberapa warga asing yang menggunakan moda transportasi ini menuju ke arah Bandung. Di depan sana satu rangkaian dari LRT Jabodebek melintas menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek Halim. Dan LRT Jabodebek merupakan salah satu moda yang juga cukup banyak dipergunakan oleh para penumpang untuk menuju ke stasiun Halim atau juga sebaliknya menuju ke arah Jakarta, ke arah Bekasi ataupun Cibubur. Salah satu hal yang tidak kita kehendaki seperti yang berada di samping ini, selain juga memasuki area ganjil genap yang tidak sesuai, tadi ada satu kendaraan yang masuk ke jalur busway. Jadi kemungkinan kesalahannya bisa berlapis dan tentunya akan memperlambat akses menuju ke stasiun kereta cepat Halim. Untuk kendaraan umum roda 4 yang cukup banyak kita temukan di stasiun Halim adalah taksi. Taksi ini milik dari Bluebird yang sudah bekerja sama dengan stasiun untuk mengantarkan dan juga membawa penumpang keluar dari stasiun Halim. Area drop zone penumpang berada di sisi selatan, kemudian area untuk pick up ataupun area menjemput penumpang naik ke taksi adalah di sisi utara, dan ini sudah diatur oleh para petugas yang ada untuk diarahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya ini untuk lebih mempermudah alur proses penjemputan serta mengantarkan penumpang, terutama bagi kendaraan umum.
Untuk bis ya sebenarnya hanya ada dua sisi, yaitu di sisi timur persis di samping kita serta di sisi barat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Beberapa masukan dari sahabat owner Indonesia adalah untuk memperluas area parkiran. Itu cukup masuk akal dikarenakan di sini parkirannya selalu penuh baik di sisi barat ataupun sisi timur dari stasiun. Sedangkan para penumpang meningkat dengan seiring meningkatnya perjalanan yang sudah direncanakan oleh KCIC pada bulan November, bahkan nanti di bulan Desember akan menjadi 40 perjalanan bila memang terus-menerus ada peningkatan dari jumlah penumpang yang akan menggunakan moda transportasi baru ini. Dengan ramainya angkutan umum, baik angkutan ojek online ataupun angkutan lainnya keluar masuk dari stasiun roda 2, roda 4, membuktikan bahwasannya pembangunan kereta cepat telah memberikan dampak secara tidak langsung ya terhadap ekonomi masyarakat di sekitar area stasiun ataupun di area lainnya untuk menuju dan keluar dari stasiun itu sendiri. Untuk kawasan Tegaluar yang pernah kita lihat sebelumnya yang merupakan stasiun akhir di Kota Bandung, ada angkutan umum seperti bis shuttle Sumarekon yang gratis, kemudian ada bis Damri dengan tarif 10-15 ribu ke pusat Kota Bandung. Tentunya juga dilengkapi dengan angkutan umum lainnya yang seperti ini. Ditambah lagi dengan adanya kios-kios, nanti kita akan lihat di video berikutnya, sudah banyak kontribusi UMKM juga ikut di area stasiun dan berdampak kepada ekonomi mereka dalam hal berdagang ataupun berjualan. Tentunya akan memberikan pilihan bagi para penumpang untuk membeli ya makanan, minuman sebelum ataupun sesudah sampai di kawasan stasiun tersebut. Bagi para kendaraan yang ingin menggunakan tol untuk mengakses stasiun kereta cepat Halim belum dibuka hingga saat ini. Mungkin masih penyelesaian sistem toll gate dan sistem pembayaran di bagian ujung sana ya. Jadi akses baru bisa dilakukan melewati area Jalan DI Panjaitan yang non-tol ataupun menggunakan LRT Jabodebek turun di stasiun LRT Jabodebek Halim. Hanya saja saat ini heading time dari LRT Jabodebek masih di 30 sampai dengan mungkin di 1 jam, mengingat LRT Jabodebek rangkaiannya masih dalam proses perawatan untuk penyelesaian di bulan November hingga nanti normal kembali perjalanannya menjadi 15 menit ataupun 10 menit dari waktu tunggu ataupun heading time, sehingga para pengguna kereta cepat dapat memprediksi waktu ya, terutama untuk menuju ke arah stasiun, mengingat jadwal kereta cepat adalah jadwal yang fix dan tidak bisa menunggu penumpang pada saat mereka terlambat. Untuk keamanan di sini ada petugas dari kepolisian, kemudian ada juga dari TNI, serta tentu petugas keamanan dari stasiun menjaga area ini dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, dalam semenit saja kita melihat cukup banyak pengendara roda 2 membawa penumpang baik ke arah stasiun ataupun keluar dari stasiun. Para petugas di sini juga cukup informatif dan ramah
Jadi bila ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang perlu diklarifikasi ya, bisa langsung bertemu petugas dan berkomunikasi. Video ini masih akan ada sampai menit ke-17 untuk memperlihatkan aktivitas para penumpang naik turun diantarkan oleh para pengendara, baik itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, online dan lainnya. Dan kita harapkan lagi moda transportasi baru ini, kereta cepat Jakarta-Bandung, dapat ya tentunya yang pertama efisiensi waktu para penumpang. Pada saat mereka sampai di Bandung masih punya sisa waktu kurang lebih 2 jam. Jadi dapat dimanfaatkan lebih maksimal, optimal. Yang kedua, mengurangi macet dari kendaraan yang tadinya Jakarta ke Bandung lewat tol, serta BBM yang akan terpakai ya secara keseluruhan tentunya. Yang ketiga adalah efisiensi tenaga dan juga stres di jalan lebih berkurang. Dan yang lebih kita harapkan lagi adalah dampak secara keseluruhan dari pembangunan kereta cepat, meningkatnya ekonomi masyarakat di kawasan-kawasan stasiun seperti yang tadi di awal ya, menjadi ladang rezeki bagi para penyedia moda transportasi, para pengendara roda 2, roda 4 dan seterusnya, taksi, kemudian angkutan umum lainnya. Lalu yang sempat kita dengar lagi adalah kerjasama antara kereta cepat dengan kawasan-kawasan wisata yang ada di Kota Bandung. Tentunya hal ini akan menjadi menarik dan memudahkan para pengguna kereta. Cukup dengan tiket yang ada dapat masuk ke area wisata, berlibur bersama keluarga. Ada satu hal yang lupa, masukan dari sahabat On-Road Indonesia untuk stasiun kereta cepat Halim di ruang tunggunya, karena terkadang penuh mengingat banyaknya penumpang saat ini, bertambahnya perjalanan kereta, ditambah juga ada kursi-kursi ya untuk di ruang tunggu agar para penumpang terutama yang lansia, anak kecil, ibu hamil tetap dapat kursi pada saat mereka menunggu jadwal, termasuk yang di luar. Ya, barusan itu ada satu pengendara yang sudah memanggil dari calon penumpangnya ya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.